Hai, perkenalkan, aku Stewani dan aku ingin membagikan informasi tentang penjuru bahasaan. Nah, sebelum kita masuk ke penjuru bahasaan, aku pengen nanya nih, kira-kira interpretasi itu apa sih? Nah, interpretasi adalah menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan juru bahasa memiliki tugas untuk menjadi jembatan antara dua pihak sehingga kedua pihak tersebut dapat saling memahami satu sama lain. Bedanya juru bahasa dan penerjemah adalah juru bahasa tidak perlu menerjemahkan seluruh kata. Juru bahasa hanya perlu menerjemahkan inti pesan tanpa mengubah makna. Juru bahasa sendiri memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama ada juru bahasa konversi, yang kedua ada juru bahasa isyarat, yang ketiga ada juru bahasa medis, yang keempat ada juru bahasa pengadilan, yang kelima ada juru bahasa bisnis, dan yang keenam ada juru bahasa komunitas, dan yang terakhir ada juga juru bahasa turis. Begitu banyak ya jenis-jenis dari juru bahasa. Adapun metode penerjemahan yang digunakan juru bahasa diubah-ubah atau berubah-ubah tergantung dari jenis kegiatan yang akan diterjemahkan. Contohnya adalah yang pertama ada konsekutif, di mana juru bahasa menerjemahkan setelah pembicara selesai berbicara. Yang kedua, whispering, atau juru bahasa menginterpretasikan dengan cara berbisik. Yang ketiga ada simultan, di mana juru bahasa berbicara di waktu yang bersamaan dengan pembicara tanpa jeda. Dan yang terakhir ada relay interpreting, atau juru bahasa menerjemahkan hasil terjemahan juru bahasa yang lain. Dan juru bahasa juga bekerja pada berbagai bidang. Ada nih 6 contoh yang bisa aku kasihin ke teman-teman. Yang pertama, ada business matching. Yang kedua, meeting. Yang ketiga, escort. Yang keempat, community. Dan yang kelima, guide file. Dan yang keenam, manufacturing site. Dimana itulah contoh-contoh seorang juru bahasa bisa turut andil dan bekerja di dalamnya. Nah, setelah kita tahu nih tentang apa aja sih jenisnya dan gimana sih metode penerjemahannya, nah teman-teman juga harus tahu nih, untuk menjadi seorang juru bahasa kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, soft skill, seperti kemampuan untuk berbicara dan juga bersosialisasi. Itu penting banget ya. Masa kita menjadi juru bahasa tapi kita nggak bisa ngomong, kan itu aneh ya. Dan yang kedua, teman-teman juga harus mempersiapkan hard skill, dimana kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing. Dan yang ketiga, kita harus sering-sering berlatih, jadi pas nanti kita ngomong kita nggak kaku, ya nggak sih? Dan yang keempat, kita memiliki sertifikat yang menyatakan tingkat kemampuan kita. Dan yang terakhir, tentu saja setelah melatih setiap skill yang ada, ya kita harus memiliki komunitas, dimana itu bisa juga menunjang karir kita nantinya. Nah, seorang juru bahasa juga ya harus memiliki kemampuan menyimak agar dapat menerima kemudian mengelola sebuah informasi dengan baik. Nah, sebelum menjadi penjuru bahasa, teman-teman tuh harus lebih menyiapkan catatan yang berisi poin-poin penting untuk menjadi bahan-bahan pembahasan dalam sebuah kegiatan. Nah, dan saat kita bekerja juga sebagai juru bahasa, kita harus memiliki beberapa aturan dan kode etik yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama ya, teman-teman tuh harus memperhatikan keakuratan ya. Seorang juru bahasa itu harus mampu untuk menyampaikan terjemahan yang akurat. Tidak boleh yang tidak sesuai ya, atau mungkin yang belok-belok. Wah, itu bahaya banget sih, nggak boleh ya. Dan yang kedua, teman-teman harus bisa mengkeep rahasia atau kerahasiaan yang ada, teman-teman harus bisa menjaganya. Yang ketiga ada kenetralan. Untuk menjadi juru bahasa, teman-teman tuh harus netral. Nggak boleh, oh aku pihak A, aku pihak B. Oh, nggak bisa, itu tidak boleh. Dan yang keempat ada rasa hormat, dimana saat kita menjadi juru bahasa, kita harus memiliki rasa hormat kepada setiap klien yang ada maupun setiap orang-orang yang ada dalam satu ruangan meeting tersebut ya. Yang keempat adalah kesadaran budaya, dimana kita tahu perbedaan budaya ya saat kita melakukan terjemah itu antara negara A dan negara B. Dan yang terakhir, udah mau beres aja. Yang keenam ada batasan peran. Dan yang ketujuh ada profesionalisme. Ini penting banget nih. Jangan sampai misalnya nih kita dapat klien ya, terus kita tuh punya hard feeling nih ke mereka, kita punya konflik. Nah, when that's terjadi ya kita tidak boleh dong ya, kita harus profesional. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesional, dimana ya kita harus terus berlatih untuk menjadi lebih baik ya. Nah,
Kira-kira itu sih yang aku bisa kasih tahu ke teman-teman semua tentang apa aja sih yang harus kita perhatikan tentang pencuru bahasaan, apa aja sih lingkup kerjaannya, apa aja sih hal harus kita perhatikan. Nah, kurang lebih seperti itu, dan terima kasih udah nonton, terima kasih sudah memperhatikan, sampai jumpa, dadah.